Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni selaku moderator dalam seminar pendidikan malam ini, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Kali ini yang akan memaparkan selaku penyaji Ibu Rismawati yang akan diseminasikan budaya positif, bagaimana sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum Ibu Risma menyajikan materinya, mungkin ada sedikit sambutan dari Pak Syamsul Alam, SPD GR MPD. Beliau adalah salah satu pengajar praktik di CGP Angkatan 11 Kota Makassar. Iya, mungkin Pak boleh sedikit ada sambutannya. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang sempat hadir dan berkenan hadir di kegiatan seminar pendidikan menciptakan budaya positif di sekolah. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Rismawati terkait budaya positif yang ada di sekolah. Besar harapan saya selaku pengajar praktik dari Ibu Rismawati, begitu juga dengan Ibu Irma Yasari, untuk Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik penjelasan nanti yang akan diberikan oleh Ibu Risma. Presentasinya Ibu Risma seperti apa menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing, yang ada di lingkungan kita, di ekosistem kita masing-masing, ada di keseharian kita di sekolah. Tentunya besar harapan kami juga Bapak Ibu untuk mendaftar di CGP angkatan ke-12 nanti ini. Saya dengar akan dibuka akhir Agustus atau awal September. Ini mohon disampaikan juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah, baik itu di SMK 2, baik itu di SMK 3, bahwasanya PGP pendidikan guru penggerak angkatan ke-12 ini merupakan angkatan yang terakhir gratis dari pemerintah. Karena kedepannya angkatan 13 sesuai dengan hasil rapat koordinasi kami dengan Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, itu untuk sekarang skema yang ada untuk yang gratis pendidikan guru penggerak ini sampai angkatan ke-12. Namun opsi di angkatan ke-13 itu nampaknya akan berbayar dan dikembalikan ke daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan dinas pendidikan masing-masing, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini mohon disampaikan juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah, sekali lagi mari memanfaatkan momen yang tepat ini, waktu yang tepat yang diberikan oleh pemerintah untuk kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, meningkatkan life skill kita, soft skill kita di dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru, kalau kompetensi kita bagus, pengembangan kompetensi kita bagus, kita selalu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, misalnya mungkin pelatihan atau seminar menciptakan budaya di sekolah, ini saya rasa sesuatu yang sangat baik dan akan berdampak positif kepada siswa kita di kelas kita masing-masing. Saya kira seperti itu, saya tidak perlu terlalu panjang ya, karena materi dari Risma ini lebih panjang lagi. Dan saya harap Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, di image ini, menyimak dengan baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang atau ada masukan dari kepada Ibu Risma atau kepada saya selaku pengajar praktik, boleh Bapak Ibu. Kami sangat senang menerima masukan, menerima kritikan untuk perbaikan ke depannya. Saya kira seperti itu dari saya, Ibu Moderator. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak selaku pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar. Terima kasih juga atas informasi-informasi yang telah disampaikan.
bahwasanya akan segera dibuka calon guru penggerak angkatan 13 ke depannya. Ya, kembali lagi kita akan bersamai kegiatan 1 jam ke depan ini terkait seminar pendidikan menciptakan budaya positif di sekolah. Tadi disampaikan di awal, ternyata salah satu berbagi praktik baik ini terkait budaya positif di sekolah itu sangat luar biasa dan sangat banyak manfaatnya ke depannya. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan, bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas, bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi misalnya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya memberikan kesempatan kepada Ibu Risma selaku pemateri untuk memaparkan materinya. Ya, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari seminar pendidikan dengan tema menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, baiklah teman-teman, sebelum saya memulainya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk seminar pendidikan ini. Ya, tadi itu moderator kita ya adalah Ibu Sri Wahyuni dari SMA Cokro Aminoto Tamalan Makassar. Nah, sebagai fasilitator saya adalah Pak Rusdi dengan PP atau pengajar praktik adalah Pak Syamsul Alam yang tadi sudah membuka pertemuan kita. Ya, agenda kita hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, pengantar dari pertemuan kita kali ini adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, di mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan diperhatikan video berikut ini. Kamu jadi. Bukan nanti ndagos po tuan yang bawa mobil, bawa motor no. Kau duluan. Kau atau bekas ko 5.000. Boleh gitu, sudah simpen. Mau enggak? Tuh. Ya deh. Ada kontrol pulang itu. Sama jadi. Sama aja. Belanjakan gue di luar Pak. Baik. Deh. Mau aja. Selanjutnya kita masuk ke hasil diskusi ya. Tadi itu videonya tentang permainan, belajar tentang nilai-nilai pribadi atau kekuatan negosiasi dan pentingnya kendali. Mereka memahami bahwa keputusan akhir itu selalu ada di tangan mereka sendiri, menghargai satu sama lain dan memahami dinamika komunikasi dan juga kontrol. Ya, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Di sini ada 4 kategori. Ya, teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia,
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, disinilah memiliki turunan-turunan mulai dari makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari materi-materi tadi itu saling berkaitan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, sama seperti agenda yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke disiplin. Disiplin, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin untuk mengendalikan diri sendiri, disiplin itu membantu murid menjadi mandiri, bukan hanya patuh pada perintah eksternal. Kemudian menurut Dayan Gosen, dari bahasa Latinnya itu adalah disiplina, yang berarti belajar disiplin diri untuk mengembangkan potensi dan mengikuti nilai-nilai yang dihargai. Nah, disiplin positif ini sendiri adalah fokusnya pada pengembangan disiplin diri dan motivasi internal, bukan hukuman. Tujuan pendidikan, anak-anak belajar bertanggung jawab dan termotivasi secara intrinsik, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di sekolah SMK 2 Makassar. Bagaimana mereka di awal itu disambut dengan gurunya, sehingga mereka itu bisa melakukan pendekatan personal ya dengan guru yang ada di depan gerbang menunggu mereka. Kemudian ketika mereka masuk itu sudah disambut dengan lagu Indonesia Raya, sehingga mereka harus membuat pose berdiri sambil tangannya berada di dada sampai lagu itu selesai. Nah, ini kegiatan bersih-bersih itu selalu dilakukan baik sebelum memulai pembelajaran maupun sholat duhur, ya. Jadi ketika sholat duhur, anak-anak itu membersihkan seputaran masjid. Kemudian ada prosesi sholat duha, dilakukan sholat secara berjamaah. Kemudian ada juga sholat duhur berjamaah. Nah, ketika masuk materi, 15 menit pertama itu adalah literasi Al-Quran. Jadi disinilah karakter-karakter keagamaan dibangun untuk peserta didik, sehingga terbentuklah karakter keimanan yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada 2. Teori itu ada yang mengatakan yang diakui atau yang biasa dilakukan oleh guru adalah stimulus respon, ya, sebelum ada teori kontrol. Kemudian terjadi perbandingan di antara keduanya. Nah, kebanyakan dari guru-guru kita itu adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Guru juga meyakini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya juga bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang-menang kalah. Ya. Nah, sementara teori kontrol itu mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, apa yang ada di sekitarnya dan apa yang ada di dunia ini. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Kemudian Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa mengontrol. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang ini terjadi di dalam teori kontrol. Nah, sementara stimulus respon itu kebalikan daripada teori kontrol. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang bersifat universal, melintasi bahasa, suku bangsa, agama, dan juga latar belakang. Nah, tujuan perilaku ini kita bisa lihat dari pemahaman daripada Dr. William Glasser tadi dalam teori kontrol pada tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada motivasi intrinsik menurut Dayan Gosen 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik seseorang akan terbangun, kemudian menggerakkan motivasi dari dalam diri mencapai tujuan yang mulia.
Kemudian ada pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Nilai profil pelajar Pancasila itu mengandung 6 kategori atau elemen. Elemen pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Salah satu gambar adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan semester lalu dengan tema keberkerjaan. Artinya di sini peserta didik itu diberikan kebebasan untuk menyalurkan ide apa yang akan mereka lakukan dengan tema kebekerjaan ini. Dan di sini adalah showcase-nya bagaimana peserta didik itu menampilkan apa yang sudah mereka lakukan selama kurang lebih 2 pekan. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya profil pelajar Pancasila ini lebih menggali keaktifan siswa lagi, bagaimana mereka bisa mengeksplor, kemudian mengekspresikan dirinya di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan, serta restitusi. Kembali lagi, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah kita masuk pengembangan dari teori ini, bahwa ternyata dari yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga ini masuk kategori motivasi internal, di mana tujuan disiplin positif itu terkait dengan tema kita kali ini termasuk di dalamnya. Nah, hukuman menurut definisinya adalah tindakan yang diambil oleh guru untuk memberikan sanksi kepada murid yang melanggar peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana dan mendadak sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karakter dari hukuman bersifat satu arah dari guru kepada murid tanpa melibatkan murid di dalam prosesnya. Hukuman dapat bersifat fisik ataupun psikis, seringkali menyebabkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Contohnya adalah memarahi anak, kemudian memberikan hukuman fisik atau menghukum dengan pekerjaan tambahan yang tidak berhubungan dengan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, secara umum dan inilah yang biasa kita lakukan kepada anak, makanya kita harus mengetahui definisi daripada hukuman itu. Nah, sementara konsekuensi secara definisi adalah tindakan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh guru dan murid sebelumnya. Konsekuensi muncul sebagai hasil dari pelanggaran peraturan yang sudah diketahui murid. Nah, ini sangat berbeda dengan hukuman tadi ya Bapak Ibu secara definisi. Dalam karakternya, konsekuensi ini dirancang untuk membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, namun adil dan berhubungan langsung dengan pelanggaran. Murid yang terlibat dalam proses penyusunan konsekuensi dapat memahami dampaknya. Ya, contoh Bapak Ibu ya, kehilangan waktu bermain karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, atau harus melakukan tugas tambahan yang berkaitan dengan pelanggaran seperti memberikan ruang kelas, membersihkan ruang kelasnya setelah mengotori. Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan oleh anak. Ya, ketika kita menganggap bahwa anak itu melakukan sesuatu, maka konsekuensinya adalah harus berhubungan dengan apa yang dilakukannya.
Selanjutnya ada penghargaan Bapak Ibu ya. Ada menurut LV Kohn dalam Punished by Rewards pada tahun 1993 menyatakan bahwa hadiah itu sama destruktifnya dengan hukuman. Jadi penggunaan hadiah ataupun hukuman untuk mengontrol perilaku anak itu menghancurkan potensi pembelajaran. Menurutnya, tindakan belajar seharusnya menjadi penghargaan, bukan hadiah eksternal. Ya, jadi Bapak Ibu, punish by reward itu sama destruktifnya, sama menghancurkan potensi belajar anak ya, dengan hukuman. Selanjutnya ada restitusi. Nah, secara definisi, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan mereka atau kesalahan mereka dengan tujuan memperkuat karakter dan mengembalikan mereka ke kelompok yang lebih baik. Jadi tadinya kita yakini bahwa setiap anak itu memiliki kebaikan. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, kita memunculkan kondisi atau memunculkan restitusi untuk mengembalikan mereka kepada kelompok sebelumnya ya, atau ke kelompok yang lebih baik. Nah, karakter dari restitusi ini adalah proses kolaboratif yang melibatkan murid dalam mencari solusi untuk masalah mereka. Proses ini membantu murid berpikir tentang tipe orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh, seorang murid yang merusak buku perpustakaan harus memperbaiki atau mengganti buku tersebut, serta mungkin melakukan presentasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. Nah, disinilah yang dimaksudkan ya Bapak Ibu tentang restitusi. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang menyakitkan ya, dari segi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada unsur paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, inilah bentuk-bentuk daripada hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada perasaan itu atau misalnya ada unsur-unsur dari beberapa yang sudah saya sebutkan, apa yang Bapak Ibu boleh lihat di slideshow saya, itu bisa kita ketahui bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini adalah hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Kegelisahan-kegelisahan yang dimiliki anak ini itu sifatnya jangka pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, ada perubahan di situ. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang lebih baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kayak ada time out biasa Bapak Ibu. Iya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, silahkan bisa di-scan. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang tampil ikut Zoom ini, bisa ikut scan dari layar untuk ikut disiplin atau hukuman konsekuensi ya. Bisa ikut kuisnya Bapak Ibu. Kita masuk ke keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu, jadi setiap kelas itu berjenjang kita buat di dalam kelas. Nah,
Ini jenjang kelas 1, jenjang kelas 5, dan juga jenjang kelas 7. Ya Bapak Ibu, seperti yang terlihat di layar, kita bahas dari kelas pertama. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat sesederhana mungkin, semampu anak itu untuk memahami. Nah, untuk jenjang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kata-kata yang digunakan dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu harus gampang dan mudah dipahami anak. Kemudian di tingkatan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ya Bapak Ibu, jadi yang untuk kelas 5 itu sudah lebih kompleks sedikit kalimatnya, lebih lengkap. Nah, jadi di sini kita lihat di kelas 7. Nah, di sini ada lebih kepada bentuk yang lebih sederhana, tetapi ada makna-maknanya lebih luas gitu. Jadi dia judulnya lebih kepada judul, kemudian ada pembahasan di bawahnya. Nah, kita mulai dari kata hormat, ya. Kata hormat di sini Bapak Ibu, dalam kelas itu keyakinan kelas yang dibuat adalah kami meyakini semua masyarakat di dalam kelas, baik dia ketua kelas, kemudian guru yang mengajar, juga meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Berikut adalah keyakinan kelas. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Nah, ini salah satu aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas, bagaimana anak itu memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang ada di dalam kelas, terutama membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini ada tabel Y tadi yang saya munculkan di slide sebelumnya. Ini adalah contoh-contohnya. Dan ketika kita melakukan keyakinan kelas, maka akan terdengar seperti yuk bantu saya, misalnya kita bisa menyelesaikan tugas ini bersama, atau terima, tolong ya, permisi, ya gitu. Kemudian boleh saya pinjam, nanti saya segera kembalikan. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan kelas yang ketika kita dengar, ya Bapak Ibu. Kemudian ketika melihat atau yang terlihat itu adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, dan juga anak-anak itu diajak untuk berbagi. Nah, dari perilakunya ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa anak-anak itu bisa tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, dan seterusnya, memberikan ruang bekerja, ada postur tubuh yang tenang. Jadi anak-anak ini ketika kita membuat keyakinan kelas, maka seluruhnya itu memberikan perannya masing-masing, ya, bagaimana mereka bisa menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman di dalam kelas. Nah, kalau dari tabel T ini Bapak Ibu kita bisa lihat contoh tadi untuk kelas 7 ada hormat, bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki. Nah, ketika kita menggunakan keyakinan tabel T, ya, maka tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, kalau dari hormat ini tampak sepertinya datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti yang telah tadi itu adalah
sering hadir terlambat, kemudian acuh kepada temannya dan gurunya, kemudian tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya dan meletakkan sembarangan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut ke bekerja. Tampak sepertinya adalah tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, kemudian tugas tidak diberikan, asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Nah, rasa diterima dan dimilikinya Bapak Ibu tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, kemudian memberikan kata-kata atau komentar-komentar yang membesarkan hati bila teman kita berhasil, dan menjenguk atau menanyakan kabar kepada teman yang kurang sehat atau sedang mendapat masalah atau musibah. Nah, tidak tampak seperti Bapak Ibu mengucilkan salah satu teman kita, kemudian marah iri kepada keberhasilan teman-teman, kemudian acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat. Ya, inilah salah satu bentuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini? Nah, ini adalah contoh kasus ya Bapak Ibu, boleh berpartisipasi di dalam komentar. Saya bacakan deskripsinya. Ya, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu gurunya nih, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa diberikan Bimo sebagai jawaban. Identitas kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom berikut ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bimo untuk pilihannya ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan juga cinta dan kasih sayang. Bisa Bapak Ibu berikan komentar di kolom chat. Nanti saya bacakan. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, di sini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Ya, untuk kesenangan, nomor 3 kebebasan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas komentar yang diberikan. Mari kita lihat bersama kira-kira jawaban yang benar nih, kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo dari jawaban yang diberikan. Iya, betul ya Bapak Ibu. Pertama itu adalah kesenangan, kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kebebasan. Jadi kebutuhan yang ingin dimiliki atau dipenuhi oleh Bimo itu terkait dengan kesenangannya dia di sekolah, kemudian ada penguasaan dan kebebasan. Ya, mari Bapak Ibu lihat, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan ataupun survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom. Ada kesenangan, fun, dan juga penguasaan ataupun power. Selanjutnya kita masuk restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, kemudian motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu tergabung ke dalam identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil. Kemudian ada perilaku kontrol negatif dan juga kontrol positif. Dan yang ketiga adalah kontrol diri. Nah, ini juga sama. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau berada di rumah itu posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian di tempat kerja kira-kira Bapak Ibu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, temankah atau pemantau ataupun manajer? Ya, boleh di-share di kolom komentar ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah, kemudian termasuk daripada teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol ini kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya tadi Bapak Ibu ya, bagaimana memperbaiki kesalahan mereka dengan tujuan untuk memperkuat karakter dan mengembalikan mereka ke kelompok yang lebih baik. Ya, ini ada satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Nah, Itu waktu ibu mengajar kelas, kalau ibu lihat itu berbicara. Nah, tadi teman tuh tidak mau berbicara sama kita, tapi kita selalu menengok ke belakang. Jadinya teman tak ikut berbicara dengan kita. Kenapa tuh bisa begitu? Kenapa Al-Faira suka berbicara dengan dia? kios Bori. Kira-kira nih, kalau sudah ada ibu guru di depan, kita kan sudah pernah bikin kontak janji ya dengan kelas. Itu menjadi salah satu enggak peraturannya ibu waktu ibu membuat kayak income. Salah satu. Apa yang saya lakukan itu benar di sekolah. Salahnya cara saya bersama teman. Oke, seharusnya gini. Ada nggak keinginannya Faira untuk berubah? Bisa dirubah. Faira waktu ada peraturan itu semua guru belajar ya. Nanti ada keinginannya Faira untuk berubah. Jadi Faira tidak perlu lagi harus selalu ditegur-tegur sama ini. Ini anak. Oke. Semua orang bisa tahu. Itu juga biasa belajar kita kan sama kalian biasa habis waktunya kan. Tapi kan kedisiplinan, ada tata tertib yang harus kita lakukan, harus disiplin waktu, kemudian harus membuat lingkungan belajar kita jadi aman. Nah ya, kalau kita berdiskusi dengan teman kita sementara topik mengenai tentang pelajaran, kan biasanya rendah teman. Itu tidak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali pemaparan Ibu Risma terkait bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, Bu Risma ya. Pemateri juga tadi menyampaikan banyak hal baru yang tentunya yang kita perlu terapkan di sekolah terkait disiplin positif, bagaimana teori motivasi, ada teori hukuman, penghargaan, restitusi, dan tentunya bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan apa yang disampaikan tadi sama Ibu Risma. Ternyata budaya positif ini dapat membantu menumbuhkan karakter murid. Tentunya bagaimana juga kita selaku pendidik, bagaimana kita bisa melakukan dan menerapkan budaya-budaya positif agar terciptanya lingkungan yang positif di sekolah. Nah, demi kelancaran seminar pendidikan yang dibawakan Ibu Risma, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab dan saya akan membatasi penanya. Mungkin di sesi pertama saya akan membuka sebanyak 2 penanya. Ya, silakan raise hand
dan silakan langsung ke inti poinnya saja. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Indar Jaya. Bapak. Ya, silakan Bu. Baik, Oh, silakan Pak. Maaf. Ibu, terima kasih. Ya. Singkat saja, pertanyaannya adalah di sini kan di dalam keyakinan kelas. Nah, ada beberapa tips-tips tadi yang diutarakan. Nah, ketika tips-tips itu yang dilakukan, lantas siswa mengulangi lagi atau melanggar keyakinan kelas itu, apalagi yang harus dilakukan? Itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Indar. Mohon maaf tadi. Siap. Iya, terima kasih. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, bagaimana ketika seorang guru sudah melakukan kontrak atau keyakinan kelas bersama dengan murid di kelas, ternyata ada yang melanggar. Iya, Baik. mungkin bisa langsung dijawab Ibu Risma. Silakan Bu. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang dipaparkan oleh Pak Indar. Ya, kalau jawaban saya ya Pak ya, kalau misalnya anak sudah kita buatkan sesi restitusi, kemudian berulang, maka kita tingkatkan lagi restitusinya. Jadi apa yang kita lakukan misalnya yang awalnya kan kita menanyakan apa sih yang menjadi keyakinan anak gitu. Nah, setelah itu ternyata tidak mempan, maka kita bisa melibatkan orang lain di dalamnya. Bisa dengan BK, kemudian bisa dengan orang tuanya atau kepala sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, anaknya kan harus memunculkan motivasi dalam dirinya. Dengan adanya restitusi ini, itu bisa memberikan kesempatan kepada anak supaya dia lebih mendalami lagi dirinya, mencari tahu potensi apa yang ada dalam dirinya, kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian dia ingin menampilkan dirinya menjadi seperti apa. Itulah yang akan kita gali dengan adanya restitusi ini, Pak. Itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Iya, luar biasa sekali tadi yang disampaikan Ibu Risma. Jadi ketika murid kita melakukan pelanggaran terkait dari keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, betul sekali yang disampaikan, kita bisa buat komitmen lagi ya. Kita bisa kolaborasi kembali, bagaimana bekerja sama dengan guru BK mungkin, dengan wali kelas. Tentunya bagaimana kita menciptakan sampai keyakinan kelas kita ini memang betul-betul tercapai dan nampak, sehingga karakter murid juga dia meyakini dirinya bahwa saya akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Iya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Pak Indar dulu. Mungkin ada tanggapannya Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Artinya ini keyakinan kelas bisa bertambah lagi dan disepakati oleh siswa dengan guru bersama untuk menjadi lebih baik, begitu ya Bu? Iya. Oh, iya. Bagaimana Ibu Risma? Iya. Mau ditambahkan? Iya. Iya, betul Pak Indar. Iya, betul sekali. Jadi saya kembalikan ke Pak Indar, tadi sudah ditanggapi bahwa kita memang betul-betul menerapkan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama dengan murid. Iya. Baik, terima kasih Bu. Kita berikan Terima matanya. kasih Pak Indar. Siap. Salam bahagia selalu. Iya, terima Iya, kasih. saya akan buka mungkin yang pertama tampil di sini Ibu Hasniar Hamid. Yang kedua, iya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi cukup menarik pembahasan Tentang dari Ibu Risma mengenai disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, ilmu positif kontrol, serta di sini di dalam penerapan tersebut. Dan kita pahami bersama bahwa agenda atau apa tadi yang dibahas yang oleh pemateri tadi belum berisma itu hal-hal yang positif semua.
Cuman yang perlu kita perlu, karena saya pengalaman ini ya, banyak para orang cerdas menurut saya atau guru-guru hebat ya di dalam memberikan teori pemahaman segala macam ya. Kendalanya di sini terkait dengan kontinunya, ataukah bagaimana terkait dengan bagaimana mengevaluasi terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan seperti itu. Ya, jadi pertanyaan saya untuk Bu Risma, kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga terkait dengan apa yang dibahas pada malam ini itu bisa bersifat kontinu dan bisa dijadikan sebagai praktik baik ya oleh yang bisa dijadikan praktik baik oleh Bu Risma selaku calon guru penggerak, sehingga berdampak positif bukan hanya kepada siswa tetapi bagi teman-teman pendidik yang ada di sekolah. Karena mulai dari misalnya pemaparan materi pasti ada proses, kemudian ada hasilnya nanti ya. Ini yang harus komplit menurut saya, sehingga bisa dipaparkan secara jelas nantinya terkait dengan hasil ya dari apa-apa yang telah dijelaskan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Pak siapa ini? Pak terpotong. Pak Ansar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya simak, beliau tadi menyampaikan di awal bahwasanya yang disampaikan adalah hal positif semua. Ya, betul sekali. Karena memang seminar yang kita lakukan pada malam ini, bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang beliau tanyakan, Pak Ansar tanyakan ini, katanya bagaimana sehingga berbagi praktik baik ini bisa menggerakkan guru lain ya, seperti itu Pak Ansar ya. Bagaimana kita juga bisa kontinu melakukan, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana juga bisa kita merefleksi diri kita sendiri, sehingga penerapan budaya positif ini bisa berlanjut dan bisa betul-betul penerapannya ke siswa dan bisa menggerakkan guru lain. Iya, silakan Ibu Risma. Baik, terima kasih banyak Pak Ansar atas pertanyaannya ya. Saya ingat PP saya waktu pertama kali bertemu. Ada Pak Syamsul Alam di sini. Ya, terkait dengan praktik baik, kita membahas waktu itu tentang praktik baik. Dan pertanyaannya itu sama persis, bagaimana supaya berkontinu begitu. Sementara saya kan punya rasa ketidakpercayaan diri ketika melakukan sesuatu, dan beliau menjawab bahwa lakukan saja dulu itu. Selama itu merupakan hal yang baik, lakukan saja dulu. Nah, dengan kita melakukan atau memulai dari diri kita, orang lain yang melihat itu akan penasaran, apa sih yang dilakukannya, kenapa melakukan itu, buat apa, untuk apa gitu. Dan kemudian efeknya akan terlihat. Ketika sudah terlihat, otomatis kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akan dilakukan juga oleh orang banyak. Contohnya kemarin, satu hal yang menurut saya sangat luar biasa, yang ketika saya, ini pengalaman pribadi saya ya Pak ya, ketika masuk di SMK 2 itu, saya melihat bahwa anak-anak itu tidak begitu respect dengan gurunya, mohon maaf ya. Tapi ketika saya masuk ke dalam, saya memberikan ruang kepada mereka, menjadi teman, kemudian berdiskusi, kadang-kadang juga saya ambil foto bareng dan seterusnya. Ya, alhamdulillah, saya sudah melihat bahwa kedekatan saya dengan peserta didik itu, walaupun bukan saya yang ngajar di kelasnya, itu sudah terlihat begitu Pak Ibu. Jadi ketika bertemu di jalan, atau misalnya saya bertemu berpapasan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, itu mereka berteriak begitu, Ibu gitu. Itu salah satu bentuk yang saya belum begitu banyak yang saya lihat dengan guru-guru yang lain. Artinya kedekatannya siswa kepada guru-guru yang lainnya itu belum begitu banyak, tapi saya merasa bahwa
siswa bisa dekat dengan saya. Dan saya berharap kedepannya dengan adanya apa yang saya lakukan itu bisa juga di anak-anak itu bisa meniru. Jadi mereka bisa bertemu dengan gurunya, kemudian saliman. Ya, saya begitu sama anak-anak. Jadi ketika ketemu dengan anak-anak itu saya bilang saya selalu suntikan kata-kata yang baik. Saya bilang sama anak, kalau bertemu dengan gurumu, ambil tangannya, karena disitulah ilmu itu turun. Dan terutama itu ketika kita menunduk kepada guru dan guru itu menyentuh kepala kita, di situ berkah ilmu yang dimiliki guru itu akan turun, dan ilmu itu tidak akan berkurang walaupun dibagi-bagi. Saya bilang begitu sama anak. Jadi alhamdulillah beberapa mereka ketika bertemu dengan guru-gurunya itu sudah mulai saling-saling gitu, sudah mulai saling ya. Nah, terus senyum, menyapa itu salah satu yang menurut saya hal positif yang dilakukan oleh anak walaupun sederhana. Nah, memang masih banyak. Salah satu inovasi yang ingin saya kembangkan kedepannya ini bersama dengan PP saya insya Allah adalah bagaimana membuat disiplin positif, pembiasaan di dalam lingkungan belajar, kedekatan kita dengan peserta didik. Jadi saya membuat beberapa inovasi pembelajaran terkait mata pelajaran saya, karena kan kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam itu bisa bikin anak itu malas belajar, Pak. Ya. Jadi saya ketahui bahwa pelajaran saya itu bikin anak tuh jadi bosan di dalam kelas, kemudian mereka cenderung tidak interest, ya, ada rasa kebosanan ketika belajar. Makanya saya buat mata pelajaran saya itu dengan berbagai inovasi belajar. Model-model belajar saya selalu ganti setiap pertemuan. Karena harapan saya adalah saya mau anak itu melihat bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam ini kelihatan menarik atau misalnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka, terutama misalnya ketika waktu sholat, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, kata-kata tidak, ya, karena kita lihat anak-anak gen alpha ya sekarang sudah bukan lagi gen Z ya Pak, sudah masuk gen alpha, itu sudah punya bahasanya sendiri. Ada bahasanya sendiri, dan dengan begitu kita harusnya mampu untuk masuk ke dunia itu, mempelajari apa sih kebutuhan, apa gapnya antara generasi kita dengan generasi mereka. Nah, itu bisa memunculkan karakter-karakter baik. Nah, Bapak Ibu, untuk Panca, tipsnya adalah lakukan saja dulu. Ya, saya kutip kembali kata PP saya, lakukan saja dulu. Dengan begitu, kalau kita sudah lakukan dan continue kita lakukan, jangan bosan untuk melakukan, akan memunculkan rasa penasaran, baik dari peserta didiknya ataupun teman-teman sejawat kita, yaitu Bapak. Saya kembalikan kepada moderator. Keren sekali atas penyampaian dari Ibu Risma ya. Saya pikir ini Ibu Risma menurunkan langsung dari program CGP-nya ya, karena di CGP itu ada yang LMS, memang di situ mulai dari diri. Nah, kalau tadi yang disampaikan dari Ibu Risma, katanya kita mulai dari diri sendiri kita dulu, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bisa berbagi praktik baik sesama dulu di lingkungan kecil saja dulu. Kemudian tentunya bagaimana juga kita konsisten, continue berarti kita harus konsisten Bu ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa betul-betul menerapkan budaya-budaya positif ke anak didik kita, tentu ada kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila. Ya, saya kembalikan ke Pak Ansar. Ya. Iya, terima kasih. Saya lihat ini Bu Risma cukup bersemangat malam hari ini untuk memberikan penjelasan yang saya rasa cukup bagus. Cuman perlu kita ketahui bahwa di dalam mengaplikasikan ya disiplin positif ini perlu menurut saya perlu ada alat ukur yang menjadi bahan untuk kita melakukan refleksi ya, karena tiap kelas itu berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Nah, keyakinan kelas yang kita buat juga kan mengikuti bagaimana gaya belajar peserta didik, karena kan tadi disebutkan bahwa terkait dengan keyakinan kelas kan disepakati oleh bersama peserta didik seperti itu.
Makanya perlu ada alat ukur yang kita lakukan untuk melakukan refleksi ataupun nantinya evaluasi terkait dengan keberhasilan beberapa tadi agenda materi yang tadi telah dipaparkan seperti itu. Ya, karena prinsip saya, menurut saya, saya ibaratkan ketika kita menanam sebuah jagung di ladang, ya, kita harus melihat, oh ini pertumbuhannya bagus, ini kurang bagus. Ketika pertumbuhannya kurang bagus kan perlu perhatian khusus atau perlu diberi pupuk apa segala macam. Ya, karena kan ini terkait dengan kodrat alamnya kan, seperti itu. Tapi ada treatment khusus yang harus kita berikan sehingga tumbuh kembangnya bagus. Sama juga peserta didik. Ya, jadi kita sebagai pendidik ya tidak boleh memaksakan, tetapi kita harus bisa ya, menuntun peserta didik untuk mencapai kodratnya masing-masing seperti itu. Makanya perlu dibutuhkan alat ukur, apalagi Bu Risma guru agama di pendidikan agama. Ya, yang mana mengajar beberapa kelas dengan jumlah siswa yang lumayan, bukan misalnya alat ukur yang jelas sehingga bisa dipetakan. Ya, karena pemberian stimulus ya harus melihat itu. Kalau sudah ada perubahan ya kita lagi yang lain lagi kita berikan stimulus, maksudnya supaya istilahnya tidak salah obat. Seperti itu. Jadi ini sedikit tambahan bahwa perlu ada alat ukur baik berupa rubrik atau apa segala macam sehingga mampu merefleksi nantinya, melakukan evaluasi ya terkait dengan program-program yang akan kita lakukan terkait dengan kaitannya tadi disiplin positif seperti itu. Apakah peserta didik di dalam hal teori tadi, teori motivasi ya, apakah dia sudah mampu melakukan dengan keinginannya sendiri ataukah masih ada dorongan apa segala macam, ataukah karena takut adanya hukuman. Ini kan perlu ada istilahnya alat ukur ya terkait dengan hal-hal tersebut sehingga kita bisa melihat keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Jadi sehingga di dalam pemaparan nantinya jelas bahwa oh ini yang saya anggap bisa mampu untuk saya bagikan karena saya lakukan ini berhasil. Mungkin saya tambah dan saya terima kasih atas pemaparan yang cukup dari Bu Risma. Iya, baik Pak. Terima kasih dari Pak Ansar. Jadi buat Ibu Risma ada sedikit saran dari Pak Ansar. Beliau menyatakan adanya alat ukur sehingga ada perhatian khusus atau tindakan-tindakan yang kita lakukan sehingga penanaman budaya positif ini betul-betul menumbuhkan karakter murid yang ada di sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Pak Ansar mengatakan Ibu Risma luar biasa, Pak Ansar juga luar biasa juga menanggapi dan mengikuti seminar pendidikan yang kita membersamai pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan-tanggapan terima kasih atas saran-saran yang Bapak Ibu sampaikan pada kegiatan Google Meet pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan materi dari penyaji itu bisa kita terapkan dan bisa membantu murid mengembangkan nilai-nilai yang akan menjadi rekam jejak dalam kisah perjalanan mereka sebagai pelajar. Tentunya saya juga bisa memberikan sedikit penguatan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Tentu perlu adanya kerjasama, tentu adanya kolaborasi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik dari semua pihak ya, dari mungkin mulai dari pendidik, dari peserta didik, dari wali murid, dan tentunya dari warga sekolah kita sendiri ya. Terima kasih Bu Risma atas penyajian materi pada malam hari ini terkait menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu semua. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan sehat-sehat selalu melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Iya.
Assalamualaikum. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.